Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Farhan Anareza, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Program studi saya Ilmu Komunikasi angkatan 2021. NIM saya 21962472. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang kode etik dalam bermedia sosial, tentunya yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelumnya saya memohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin salah dan menyinggung dari pihak apapun. Mohon maaf karena sebelumnya juga saya masih belajar dan ini sedang mengerjakan tugas UAS tentang mata kuliah public speaking. Oke, saya lanjutkan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang media sosial dan beberapa kode etik yang harus kita terapkan dalam bermedia sosial. Bermedia sosial itu memberikan dampak positif dan negatif tentunya. Oleh karena itu, bagi pengguna media sosial harus paham etika yang baik dan benar dalam bermedia sosial agar tidak menyalahgunakan platform seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan media sosial itu merupakan suatu wadah yang untuk kita publikasikan di jejaring sosial, tentunya secara online. Akan tetapi banyak juga yang salah dalam memanfaatkannya, yang melakukannya dengan hal-hal yang negatif, seperti menyebarkan hoak atau berita palsu dan mempublikasikan kekerasan dan lain-lain. Dampak negatif ini hanya dirasakan di media online saja, bahkan keributan tersebut bisa juga terseret ke dunia nyata, seperti kayak tadinya yang awalnya cuman berantemnya di media sosial karena saling ngejelek-jelekin satu sama lain atau menyinggung satu pihak, dan tiba-tiba ada beberapa pihak yang ternyata merasa dan tersinggung juga, dan akhirnya itu menjadi ribut di dunia nyata dan menjadi ribut beneran atau terjadi hal-hal kekerasan dan lain-lain. Banyak kasus yang berujung pada hukum tentunya dan memakan banyak korban, dan seperti sampai akhirnya banyak yang meninggal dunia karena kejadian-kejadian tersebut. Agar hal ini tidak terjadi oleh siapapun, pengguna media sosial tentunya sepantasnya harus yaitu yang saya bilang tadi, ya kita harus memiliki kode etik dalam menggunakan media sosial. Kita harus memiliki rasa yang mungkin tentunya harus kita terapkan hal-hal yang baik dalam media sosial, karena tentunya ketika kita menerapkan suatu hal yang positif, tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang positif lagi tentunya. Etika secara istilah itu diartikan sebagai tata cara atau norma seseorang dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat. Di era digital sekarang tentunya lingkup masyarakat tidak hanya dirasakan oleh secara fisik melainkan secara virtual, ya seperti yang tadi saya sebutkan tadi, yang berbagai platform ya tentunya, seperti ya Facebook, itu Instagram, dan jejaring sosial yang lain-lain tentunya. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menggunakan media sosial secara hal-hal yang baik. Kita melakukan sosial dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya banyak yang kita bisa terapkan di media sosial itu sendiri, seperti memberikan hal yang bermanfaat, terus kita melakukan berbagai aktivitas yang bisa dipublikasikan untuk dicontohkan, seperti olahraga, pola hidup sehat, dan tips and trik seperti memasak dan lain-lain ya tentunya. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan dalam hal positif tersebut. Media sosial juga dapat mengumbar ke ranah pribadi, dan tentunya kita harus menjaga privasi, seperti kita harus tidak boleh
menyebarkan atau mempublikasikan rumah kita, keluarga kita, data-data diri kita, dan masih banyak lagi tentunya, karena itu akan menjadi suatu hal yang merugikan kita sendiri dan tentunya akan bahasa istilahnya itu dibajak mungkin ya. Saya juga kurang paham, dan itu bisa dijadikan sebagai penipuan dan merusak nama pribadi kita, dan tentunya merusak dan mencemarkan nama baik kita juga. Hal itu harus jadi faktor utama yang dihindari ya dari media sosial itu sendiri, agar kita bisa hidup tenang, damai, dan aman tentunya, dan lebih baik untuk di dunia nyata maupun media sosial. Jadi pergunakanlah media sosial sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Mungkin terlebih lagi dalam penyebaran informasi, kita harus memikirkan, kita harus memikir-mikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jadi apa yang harus kita ketik dan apa harus kita komentari dalam media sosial itu sendiri, kita harus pikir-pikir terlebih dahulu. Kayaknya itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, yang tadi saya bilang, bila ada kata-kata yang mungkin tidak atau menyinggung atau salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.